Pelindung tampan. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar admin makin semangat upload cerita selanjutnya. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. 3047-3049 Bab 3047, Desert Retreat. Melihat alis Landen Sen dan Xia Saner, Lu Peng merasa sedikit tidak bahagia. Dia adalah orang yang sangat posesif, dan dia sudah lama menganggap adik juniornya sebagai wanita sendiri. Anak laki-laki, jangan kewalahan. Kultivator kuno kita, ini bukan giliranmu bagi seorang praktisi kasual yang rendah hati untuk memberikan petunjuk. Lu Peng mendengus dingin, dia melihat bahwa Landen Sen sudah sangat tidak menyenangkan. Meskipun aku seorang kultivator biasa, kamu tidak harus menjadi hebat. Kecuali untuk gadis itu sekarang, apakah kalian seperti kamu yang hanya bisa menggonggong? Landen Sen mencemooh beberapa kata sambil tersenyum, dan juga terlihat sangat tidak nyaman dengan Lu Peng. Nak, apakah kamu berani menghina pintu seni kuno kita? Ekspresi Lu Peng tiba-tiba menjadi gelap. Lu Peng, berhentilah berdebat. Pria tua di Jinpao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Ya, Penatua He. Hati Lu Peng malu, jadi dia harus membungkuk dan mundur. Penatua jubah emas bernama He Jian, dan dia adalah penatua dari Diaken Hall of Gukimen. Pamitan. Landen Sen terlalu malas untuk berdebat dengan garpu bodoh Lu Peng, berbalik dan terbang, menghilang ke langit dalam sekejap. Melihat kepergian Landen Sen, Lu Peng masih bergumam dengan tidak nyaman dengan penghinaan. Xiao Sanxiu berani menjadi begitu sombong. Aku benar-benar belum melihat dunia. Xia Saner sedikit mengernyit, dan membujuk, saudaraku, Anda bisa mengucapkan beberapa patah kata. Rekan tahu itu, tetapi menyelamatkan nyawa Saner. Lu Peng melihat dengan seksama dan membujuk, saudari-saudari, saudara juga ada di sini. Para pembudidaya kasual ini semuanya licik, dan tidak ada banyak hal baik. Bocah itu mungkin telah beritikat buruk dengan Anda sekarang, tetapi itu baru saja terjadi. Ketika kami datang, dia tidak berani membuat masalah. Sebelum Xia Saner bisa menjawab, He Jian menyela dengan suara yang dalam, Lu Peng, jangan bicara omong kosong. Pemuda yang cocok untuk bakat harus dilahirkan di sekolah yang terkenal, kalau tidak, dia tidak akan pernah memiliki kekuatan semacam itu. Aku tidak tahu berapa banyak yang telah dia pelajari. Seorang ahli, dia bisa melatih junior yang menakjubkan. Dia tahu persis adegan pertempuran di formasi penjaga gunung Sichai Panchizai. He Jian menghela nafas dalam hatinya, meskipun lawannya hanya memiliki basis kultivasi awal setengah abadi, kekuatannya tidak kurang dari Xia Saner, dan bahkan sedikit lebih baik. Biksu muda ini tampaknya menjadi tubuh abadi roh darah, yang ke-9 di antara 10 tubuh abadi teratas, tetapi lawannya hanya menelan darah 9 roh sejati dan tidak menemukan kekuatan tubuh abadi. He Jian menduga bahwa pihak lain mungkin adalah murid dari sebuah keluarga terkenal di Meishan, dan kali ini ia datang untuk mengalaminya. Penatua He, kamu tidak bisa membuat kesalahan, kan? Mengapa murid itu tidak berpikir betapa menakjubkannya anak itu? Lu Peng memutar alisnya, benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak masalah, masalah ini tidak penting. Lu Peng, saya ingin mengingatkan Anda bahwa di masa depan, Anda tidak akan memprovokasi masalah, kalau tidak suatu hari akan ada bencana. He Jian tahu karakter sombong dan sombong Lu Peng, jadi dia sangat menegurnya. Murid mendapatkannya. Lu Peng menanggapi dengan ketidakpuasan. He Jian berkata dengan tergesa-gesa, kamu dan yang lainnya semuanya adalah murid muda berbakat dari sekolah seni kuno. Sekolah memiliki harapan tinggi untukmu. Setelah kembali, kamu pasti akan berlatih dengan rajin untuk mempersiapkan persidangan berburu 20 tahun kemudian. Dipersiapkan. Iya. Landen Sen terbang selama 3 hari 3 malam, sampai dia mencapai ujung barat Qianqiu Peak, dan kemudian berhenti. Di ujung barat Qianqiu Peak adalah gurun yang tak berujung. Pasir dan kerikil berwarna merah gelap dan sangat panas. Hampir seperti jedi, dan tidak ada makhluk yang bisa bertahan di sini. Tempat ini disebut Gurun Longyan, dan merupakan area persimpangan antara puncak Qianqiu dan puncak Qiyun. Lingkungan di Gurun Longyan memang keras, tetapi tidak mempengaruhi Landen Sen, yang telah berkultivasi menjadi tubuh peri. Suhu di sini sangat tinggi, dan ruang masih sedikit kacau. Berkat ini, begitu biksu memasuki padang pasir, jarak deteksi indera ilahi akan secara signifikan dipersingkat. Tersembunyi di gurun ini, tidak mudah ditemukan oleh para beku. Landen Sen segera memutuskan untuk menemukan tempat tersembunyi di Gurun Longyan dan berlatih sebentar. Baru saja ketika dia memusnahkan kelompok setengah abadi di desa Panci, Landen Sen menangkap banyak piala dan mengumpulkan banyak batu roh abadi, cukup untuk mengolah dirinya untuk waktu yang lama. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen menghabiskan beberapa hari mencari tempat peristirahatan di padang pasir, dan memilihnya di batu yang patah di bagian barat gurun. Dari luar, batu yang patah ini seperti jurang, tetapi di dalamnya seperti gua alami, sangat cocok sebagai tempat peristirahatan.
Landon Sen terbang ke Broken Rock, menampilkan 9 bayi nafas untuk menutupi semua nafas, dan menempatkan lapisan penyembunyian di luar pintu masuk. Dia tidak yakin apakah kekuatan magis tersembunyi yang telah dia sebarkan dapat sepenuhnya menghalangi mata para biksu, tetapi dia berharap tidak ada beku yang akan mencari tempat-tempat seperti itu di mana burung tidak buang kotoran tanpa alasan. Kebanyakan dari mereka masih aman. Setelah hanya mendekorasi Dongfu barunya, Landon Sen mengorbankan dirinya ke Istana Guangtian. Istana Guangtian mini muncul di telapak tangan Landon Sen, melepaskan cahaya yang cemerlang. Landon Sen dapat dengan bebas mengontrol ukuran dan nafas kuil Guangtian di belakangnya, tetapi karena kurangnya kultivasi, dia tidak bisa mendesak harta ini untuk mengerahkan kemampuannya. Namun, aliran waktu kuil Guangtian 10 kali lebih lambat dari dunia luar, yang sudah merupakan kemampuan yang menantang surga. Dunia abadi yang sebenarnya jauh lebih sulit untuk dicampur daripada yang dibayangkan, dan Landon Sen juga ingin berpacu dengan waktu selama kultivasinya. Setelah mengambil beberapa tindakan perlindungan di Dongfu, Landon Sen memasuki Istana Guangtian. Istana Guangtian sangat luas, udaranya bersih dan segar, dan suhu tinggi eksternal terisolasi, dan ketidaknyamanan sebelumnya sepenuhnya dihilangkan. Hati Landon Sen berangsur-angsur tenang. Dia mengeluarkan banyak cincin penyimpanan berwarna-warni dari tangannya dan mulai menghitung piala. Saya harus mengatakan bahwa Sanxiu benar-benar lebih rendah daripada yang lain. Total batu roh peri di lingkaran penyimpanan orang-orang Sanxiu setengah abadi di desa Panshi tidak bertambah hingga 100, dan mereka berdenting buruk. Untungnya, kekayaan Zhang Feng tidak buruk, dan Landon Sen menemukan lebih dari 400 batu roh peri dari cincin penyimpanannya. Letakkan semua batu peri di piala, tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 500 batu peri. Untuk seorang beku setengah abadi awal, 500 batu roh abadi sudah menjadi kekayaan besar. Landon Sen diam-diam senang bahwa dengan dukungan dari begitu banyak batu roh abadi, basis budidayanya diharapkan akan naik ke tingkat berikutnya. Selain batu peri, Landon Sen juga menemukan beberapa artefak abadi, yang paling berharga di antaranya adalah batu giok emas abadi kelas menengah Zhang Feng. Meskipun Landon Sen jarang menggunakan senjata abadi tunggal untuk menanggapi musuh, mengingat bahwa ia tidak memiliki senjata abadi kelas menengah, ia hanya mengenali tombak batu giok emas sebagai tuan, jika terjadi keadaan darurat. Sungguh aneh untuk mengatakan bahwa sejak dia tiba di dunia abadi nyata, roh tombak ular api berujung ungu di tubuhnya telah sepenuhnya berhenti bergerak, dan dia tidak lagi menolak dimasukkannya artefak peri lainnya di tubuhnya. Melanjutkan untuk menghitung piala-piala lainnya, Landon Sen tidak menemukan hal-hal berharga lainnya, yaitu beberapa botol dan botol, pil obat yang tidak diketahui, rahasia olahraga, dan bahkan peralatan yang digunakan untuk formasi, serta beberapa gadget lain-lain. Anak. Landon Sen mengeluarkan buku-buku latihan rahasia itu dengan penuh minat, dan mendapati bahwa semua buku-buku itu kasar, dan tidak ada yang perlu dilakukan. Namun, Landon Sen menemukan beberapa buku yang berguna dan memperoleh beberapa informasi dasar tentang Tianmu Immortal Domain dan Meishan. Bab 3048, Emperor Haotian and Meishan. Mari kita mulai dengan hal yang sederhana. Sampai sekarang, Landon Sen tahu tentang pembagian tingkat kultivasi para biarawan di dunia peri. Alam abadi nyata dari dunia abadi dibagi menjadi setengah abadi, manusia abadi, setan abadi, hantu abadi, bumi abadi, surgawi abadi, Luo Tianxiang abadi, Daluo Jinxian, Hunyuan Daluo Jinxian, Santo, Datianzun, Taozu. Kecuali leluhur Datianzun dan Dao, masing-masing wilayah dibagi menjadi 4 tingkatan kecil, junior, tengah, pos, dan puncak. Secara teori, kehidupan abadi yang sejati tidak ada habisnya, tetapi dalam kenyataannya, itu juga akan menderita bencana seperti 3 kerusakan dan 7 bencana, dan kerusakan 5 manusia dan alam. Selain terus meningkatkan tingkat kultivasi sendiri, hampir tidak ada cara untuk mencegah hal ini. Sulit untuk dilakukan, pada kenyataannya, itu akan tetap mati. Tentu saja, jika makhluk abadi yang sejati dapat berkultivasi ke tingkat tertinggi, Hunyuan Daluo Jinxian, ia akan abadi dalam arti yang sebenarnya dan menjalani kehidupan yang sama seperti surga dan bumi. Namun, melihat sejarah alam abadi yang sejati, kekuatan untuk benar-benar berkultivasi pada kondisi ini dapat dihitung dengan satu tangan. Di dunia abadi sejati hari ini, belum lagi Hunyuan Daluo Jinxian, bahkan Daluo Jinxian mungkin tidak memiliki beberapa. Adapun Datianzun dan Daozu, mereka hanya ada dalam mitos yang jauh, dan apakah mereka ada di sana atau tidak dalam sejarah adalah sebuah misteri. Di dunia peri, jumlah abadi sejati tidak sebanyak yang dibayangkan Landon Sen. Di antara 10.000 pembudidaya, hanya ada satu makhluk surgawi sejati, dan sisanya adalah pembudidaya di bawah setengah makhluk surgawi. Menurut pernyataan ini, Banxian sudah bisa dianggap sebagai master di bidang abadi sejati. Tetapi dunia celestial yang sesungguhnya sangat besar dan tidak terbatas, dan jumlah makhluk celestial yang nyata tidak terhitung. Landon Sen tidak akan diam-diam bersyukur untuk ini. Selain itu, hampir 70% abadi nyata di dunia peri adalah biksu manusia.
Bukannya dunia abadi tidak cocok untuk reproduksi iblis, atau hantu, tetapi karena bencana seperti 3 kehilangan dan 7 malapetaka dan 5 penurunan surga dan manusia diperlakukan sama, tidak peduli apapun rasnya, berapapun rasnya, batas waktu bencana hampir sama. Para beku teran memiliki talenta terbaik dan memiliki kecepatan kultivasi tercepat, dan seringkali dapat bertahan lebih lama, tetapi iblis dan iblis lainnya memiliki kecepatan kultivasi yang jauh lebih rendah daripada manusia, dan lebih mungkin jatuh dalam 3 kerugian dan 7 bencana. Melihat ini, Landen Sen tidak bisa membantu tetapi mendesah bahwa Tuhan itu adil. Biksu ras manusia memiliki umur pendek sebelum mereka menjadi tubuh abadi, yang terlalu tidak menguntungkan dibandingkan dengan setan dan hantu. Tetapi setelah dia menjadi tubuh abadi, situasinya benar-benar terbalik. Dengan membaca buku-buku ini, Landen Sen juga mengetahui bahwa wilayah abadi Tianmu diperintah oleh salah satu dari 5 kaisar, Kaisar Langit Besar. Langit Besar Kaisar Besar memiliki banyak orang kuat, dan bahkan beberapa pejuang kuat seperti Da Luo Jinxian. Setelah pertempuran dewa yang ditunjuk sendiri, Kaisar Hao Tian memerintah negeri dongeng Tianmu, menciptakan pengadilan langit, dan menamakan dirinya Kaisar Langit dengan pemandangan tak terbatas dan alam abadi yang terkenal. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika Kaisar Besar Hao Tian dengan kekuatan yang begitu kuat jatuh dalam pertempuran memusnahkan dunia, hampir semua yang kuat di bawah komandonya mati dalam pertempuran. Berbicara tentang Meishan, Meishan adalah wilayah yang didirikan oleh mantan Kaisar Hao Tian dan tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan surgawi. Pada saat itu, Kaisar Hao Tian memiliki 4 dewa perang besar, dan salah satunya berjudul Erlang Xiansheng Zhenjun. Orang ini awalnya adalah seorang murid penerjemah, tetapi kemudian direkrut oleh Kaisar Langit Raya secara sukarela karena dia tidak ingin terlibat dalam perselisihan sektarian. Kaisar Besar Hao Tian menggunakan wilayah Meishan dan Guanjiangkou di wilayah abadi Tianmu sebagai wilayah kekuasaan dan menganugerahkannya pada Raja Sejati Erlang Xiansheng. Erlang Xiansheng Zhenjun tinggal di muara Guanjiang untuk waktu yang lama. Dia tidak suka masalah, jadi dia menyerahkan Meishan di bawah yurisdiksi 7 bersaudara, dan 7 bersaudara itu kemudian menjadi 7 orang suci Meishan. Ada 108 jenderal bintang, di bawah Kaisar Besar Hao Tian, semuanya Luo Tianxiang. 7 sage dari Meishan adalah 7 dari 100 jenderal bintang 8 ini, dan mereka juga merupakan bawahan dari True Monarch Erlang Xiansheng. Erlang menunjukkan orang bijak dan raja sejati itu berani, memperlakukan mereka seperti saudara juga merupakan teman hidup dan mati. Ada 1000 dewa kepala rumput di bawah 7 bijak Meishan, dan yang terlemah adalah dewa bumi akhir. Ribuan dewa kepala rumput ini tersebar di berbagai wilayah Meishan, dan seiring waktu, mereka disebut Meishan Qianfeng. Puncak Qianqiu adalah salah satu dari ribuan puncak ini, dan tampaknya itu masih merupakan daerah Meishan yang relatif terpencil dan lemah. Di Meishan yang dulu dekat, beberapa orang memiliki setan dan setan. Ada banyak kelompok etnis, dan ada perselisihan konstan berbagai ukuran. Jumlah makhluk mungkin 1000 kali lebih banyak dari sekarang. Sekarang Meishan sunyi sepi. Apakah itu Erlang yang menunjukkan orang bijak kepada Raja Sejati, atau 7 orang bijak Meishan, atau ribuan dewa kepala rumput, semuanya telah mati, dan mereka tidak akan ada lagi. Setelah membaca asal mula historis Meishan, Landen Sen tidak bisa tidak menghela nafas bahwa dunia abadi itu luas, dan apa yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es. Melanjutkan membaca beberapa buku, Landen Sen juga secara kasar memahami distribusi kekuatan puncak Qianqiu. Hari ini, 7 kekuatan terpenting dari puncak Qianqiu adalah 7 dewa, yang dibagi oleh kekuatan dan kelemahan sebagai berikut, Sekolah Zhaoyang, Artefak Kuno, Mayat Surgawi, Pemandangan Sending, Fudo, dan Istana Pohon Darah, Yubis Mountain. Seven Immortal Guides menempati beberapa vena roh berskala besar dan ranjau batu roh abadi di puncak Qianqiu, semakin kuat seni bela diri, semakin banyak sumber daya yang akan ditempati. Misalnya, Sekolah Zhaoyang dan Guqimen memiliki 2 urat spiritual dan 3 ranjau batu roh surgawi. 5 sekolah lainnya tidak jauh berbeda. Vena roh dapat menghasilkan aura kacau, sedangkan tambang batu roh peri dapat menghasilkan batu roh peri. Kedua hal ini adalah dasar dari budidaya peri sejati. Selama para biksu di wilayah puncak Qianqiu ingin bergabung dengan 7 dewa, mereka berjuang untuk mematahkan kulit kepala mereka. Selain 7 gerbang abadi, puncak Qianqiu memiliki banyak kekuatan besar dan kecil, tetapi kekuatan ini hampir sama dengan Panshizai, dan tidak ada banyak sumber daya budidaya. Hanya dengan memasuki 7 gerbang abadi Anda dapat memiliki masa depan. Landen Sen mengerutkan kening, dia masih memutuskan untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya terlebih dahulu, dan kemudian setelah menunggu, dia berpikir apakah akan bergabung dengan 7 gerbang abadi ini. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen mulai melahap kekuatan spiritual kacau di batu peri setiap hari untuk memperkuat dirinya sendiri. Pemahaman Landen Sen tentang kekuatan hukum sudah lebih tinggi dari tingkat setengah abadi. Setidaknya dia tidak memiliki hambatan besar dalam setengah tahap abadi. Dia hanya perlu terus-menerus mengembun dan menekan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya untuk membuatnya lebih murni dan stabil. Promosi perbaikan.
Tetapi Banxian ingin meningkatkan basis kultivasinya pada tingkat pertama, dan kekuatan spiritual kacau yang dikonsumsi bukanlah bintang 1,5, dan ia membutuhkan dukungan kekuatan spiritual kacau besar. Tidak ada ketidakmurnian dalam kekuatan spiritual kacau, jadi bahkan jika itu menyerap energi spiritual kacau di batu roh peri tingkat rendah, itu tidak akan menyebabkan bahaya tersembunyi bagi tubuh fisik. Dengan cara ini, Landen Sen menyerap aura kacau di batu roh peri tingkat rendah setiap hari, memadatkan dan memurnikannya, menuangkannya ke tubuhnya, dan membuat tubuhnya lebih murni. Gunakan satu setelah Anda mengkonsumsinya. Dengan cara ini, basis kultivasi Landen Sen meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat. Prosesnya kelihatannya sederhana, tetapi ini cukup rumit. Kondensasi kekacauan aura tidak sesederhana menyerap chaos aura. Kecepatan dapat digambarkan sebagai kura-kura yang merayap, dan tubuh harus menanggung rasa tidak nyaman yang hebat. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu di Istana Guangtian. Landen Sen telah mengkonsumsi lebih dari 480 batu roh peri tingkat rendah, dan budidayanya telah dinaikkan ke tingkat pertengahan dari tahap setengah abadi awal. Untuk dapat membuat kemajuan besar hanya dalam 20 tahun sudah cukup untuk disebut kejutan. Bahkan jika butuh puluhan ribu atau bahkan 100.000 tahun, setengah Xian biasa mungkin tidak dapat membuat kemajuan seperti Landen Sen. Mungkin karena tubuh abadi roh darah, tubuh fisik Landen Sen memiliki afinitas yang sangat tinggi untuk kekuatan spiritual kekacauan, sehingga kecepatan kultivasi jauh lebih cepat daripada setengah abadi biasa. Bab 3049, Goodbye Blue Stone. Setelah basis kultivasi Landen Sen tumbuh, tubuh fisiknya, kesadaran ilahi, dan kekuatannya sendiri semuanya meningkat sampai batas tertentu, dan kekuatan spiritual kacau yang dapat disimpan dalam tubuhnya adalah 50-60% lebih dari sebelumnya. Selain itu, kekuatan supernatural kelahiran darah roh abadi tubuh Lang Sen juga sedikit meningkat. Tetapi perbandingannya masih terlalu jauh di dunia roh kuno. Sebagai contoh, murid bintang merah, Landen Sen menggunakan teknik murid ini di dunia nyata, kemampuannya sangat berkurang, paling-paling dia hanya bisa mengamati jarak puluhan ribu mil. Meskipun kekuatan-kekuatan sihir ofensif lainnya tetap tidak berkurang, karena pengaruh kekuatan antarmuka yang lebih stabil, kemampuan mereka juga sangat terbatas. Pada tahap ini, metode serangan terkuat Landen Sen adalah domain pedang dan 9 roh menghancurkan arai abadi. Kekuatan magis domain yang mendalam disebut Xiansu di dunia abadi. Mereka dibagi menjadi peringkat 1 hingga 9, peringkat 1 hingga 4 adalah abadi biasa, peringkat 5 sampai 7 adalah abadi bumi, peringkat 8 ke peringkat ke-9. Itu adalah Tian Xiansu. Domain pedang adalah teknik abadi bumi tingkat kelima. Meskipun 9 arai abadi pemadam kebakaran diciptakan oleh Landen Sen, itu juga milik teknik abadi bumi tingkat kelima. Secara umum, sangat sulit bagi seseorang untuk memahami teknik celestial bumi, apalagi setengah celestial. Ini mengharuskan beku itu sendiri untuk memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang hukum kehancuran. Setengah makhluk abadi dengan talenta luar biasa mungkin memiliki sedikit sekali kemungkinan untuk memahami keabadian bumi. Xiansu bumi 10 kali lebih kuat dari Xiansu biasa, jadi Landen Sen dapat mengandalkan basis kultivasi setengah abadi awal untuk terus memenangkan para biksu dari alam yang sama atau bahkan alam yang lebih tinggi. Landen Sen telah mundur di kuil Guangtian selama 20 tahun, dan hanya 2 tahun yang telah berlalu sejak dunia luar. Alasan mengapa ia berkultivasi di Istana Guangtian adalah karena setengah abadi juga menderita 3 kerugian dan 7 bencana, mungkin sekali setiap 5 juta tahun. Di masa lalu, Bai Zhe ditelan oleh surga karena keberuntungannya, sehingga 3 kerugian dan 7 malapetaka diraih oleh 2 juta tahun. Hampir semua setengah abadi tidak bisa selamat dari 3 kerugian pertama dan 7 malapetaka. Oleh karena itu, umur setengah abadi hanya 5 juta tahun, jika tidak menembus ke alam yang lebih tinggi seperti manusia abadi dalam 5 juta tahun, pada dasarnya itu akan berakhir dengan kematian. Di dunia abadi, abadi sejati juga dalam keadaan tidak maju atau padam, dan harus terus menerobos basis budidaya, atau cepat atau lambat mati dalam 3 kerugian, 7 bencana dan 5 penurunan surga dan manusia. Selang waktu Istana Guangtian 10 kali lebih lambat dari dunia luar, yang dapat menghemat waktu Landen Sen sampai batas tertinggi, yang setara dengan meningkatkan umur panjang Landen Sen. Dengan kata lain, ada 2 fragmen surgawi Dao di tubuhnya, dan saya tidak tahu apakah itu akan mempengaruhi kultivasi saya. Landen Sen masih sedikit gelisah. Meskipun Fei Ye telah membuat dirinya menghargai fragmen Dao surgawi sebelumnya, Landen Sen tidak bisa menilai apakah hal ini baik untuknya. Terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, setelah retret, Landen Sen meninggalkan Istana Guangtian. Dia masih memiliki selusin batu roh peri kelas rendah, yang dapat digunakan sebagai konsumsi sehari-hari. Kultivasi telah berakhir sementara, Landen Sen masih berniat untuk bergabung dengan 7 Dewa Agung, jika tidak, ia tidak memiliki cara untuk meningkatkan kultivasinya. Meskipun dimungkinkan untuk mengikuti contoh Pan Shizai dengan merampok rumah dan mendapatkan batu peri, Landen Sen masih merasa jijik untuk melakukan hal yang begitu rendah.
Setelah meninggalkan Gurun Longyan, Landen Sen pergi ke Fake Xiantai di barat puncak Qianqiu. Bluestone menjaga Fake Xiantai seperti biasa, memegang slip giok di tangannya, membaca novel yang ditulis oleh dewa besar di slip giok dengan membosankan. Oh, sekarang semakin sedikit beku yang naik di alam rendah. Sangat sulit untuk bercampur akhir-akhir ini. Jika aku bisa mendominasi dunia seperti protagonis dalam novel ini, itu akan hebat, Qingxi bergumam pada dirinya sendiri, mendesah. Pada saat ini, sebuah suara datang dari hutan. Haha, sesama Taois Qingxi, jangan datang tanpa terluka. Landen Sen berubah menjadi Streamer, melayang di depan batu biru, tertawa. Kamu. Qingxi melirik Landen Sen, mengerutkan kening. Berikutnya adalah kultivator Landen Sen yang melonjak 2 tahun lalu. Rekan Daois Qingxi tidak melupakan saya. Landen Sen dengan cepat berkata, membantu Qingxi mengingat. Oh, ternyata itu kamu. Hah. Sudah 2 tahun sejak aku belum melihatmu. Basis budidaya Taois dapat tumbuh ke tingkat seperti itu. Bluestone terkejut sesaat, lalu matanya melebar dan berseru. Dia masih ingat bahwa Landen Sen adalah biarawan naik 2 tahun lalu, hanya 2 tahun yang lalu, tingkat kultivasi Landen Sen telah benar-benar meningkat banyak. Qingxi dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Landen Sen lebih kuat dan lebih kencang dari sebelumnya, dan basis budidayanya meningkat sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa tidak terlihat luar biasa. Haha, keberuntungan telah datang, dan Daois Qingxi tertawa. Landen Sen tertawa dan menjawab dengan santai. Keberuntungan Sen Daoyou tidak begitu baik. Qingxi tidak bisa membantu tetapi melihat Landen Sen beberapa kali lagi. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Landen Sen akan sangat sengsara di bidang keabadian, tetapi dia tidak berharap akan dipukuli di wajah. Qingxi tidak bisa memahami betapa sulitnya bagi setengah abadi di dunia nyata untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Sungguh luar biasa bahwa Landen Sen dapat meningkatkan kultivasinya begitu cepat. Teman-teman Daois telah diberi penghargaan. Ketika saya datang ke sini lain kali, saya hanya ingin sesama Taois Qingxi untuk merekomendasikan saya, dan saya ingin bergabung dengan 7 sekte abadi-abadi Qianqiu Peak. Landen Sen mengeluarkan batu roh peri kelas rendah dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya ke Bluestone. Qingxi terpana untuk sementara waktu, dan kemudian mengambil batu roh peri kelas rendah ke lengannya tanpa jejak, dan berkata sambil tersenyum, haha, tampaknya rekan Sen Taois telah dicampur-adukkan selama ini, dan King mengaguminya. Rekan Daois. Itu adalah biarawan yang naik, King Mo tentu saja, Anda dapat memperkenalkan Taois untuk bergabung dengan sekte, jadi saya akan mengajak mereka untuk mendaftar penilaian masuknya 7 dewa. Setelah berbicara, Bluestone meringkuk, membawa Landen Sen ke langit, dan terbang ke gunung tinggi di timur. Dalam perjalanan, Qingxi bertanya dengan cukup antusias, saya tidak tahu sekolah mana dari 7 sekte abadi yang ingin bergabung dengan Sen Daoyou. Landen Sen berkata tanpa ragu, secara alami semakin kuat semakin baik. Melihat penghormatan Landen Sen terhadap sepotong batu peri tingkat rendah, Qingxi menjelaskan, Istana Zhao yang terkuat di antara 7 gerbang abadi hanya merekrut tahap tengah setengah abadi. Untuk pembudidaya di atas level, hanya sekte ini yang tidak memenuhi syarat untuk bergabung, dan 6 lainnya bukanlah apa-apa. Ambang batas apa? Sen Daoyou hanya perlu berpartisipasi dalam pemilihan sekte pengantar, mencoba untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, dan sekte besar itu akan memilih yang terbaik. Selama semakin tinggi peringkat Taois, Anda dapat ditugaskan ke sekte yang layak. Landen Sen dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, berani bertanya penilaian seperti apa itu. Pemeriksaan pintu masuk diadakan sekitar setengah tahun pada saat itu, hanya ada setengah bulan lagi sebelum penilaian entry berikutnya. Qingxi berkata dengan serius. Terima kasih telah memberitahuku, Landen Sen menggenggam tinjunya. Tapi kata-kata jelek ada di depan. King hanya bisa mendaftar untuk sesama Taois. Apakah dia bisa lulus penilaian masuk tergantung pada kemampuannya sendiri, kata Qingxi dengan suara berat. Ini alami, Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tidak lama kemudian, Qingxi membawa Landen Sen ke gunung tinggi di timur. Ada formasi teleportasi di puncak gunung, yang dapat mengarah ke kota terbesar Qianqiu Peak, kota Qianqiu. Qingxi mengaktifkan formasi teleportasi dan mengarahkan Landen Sen ke kota Qianqiu.